Lahan hijau ini adalah contoh lahan pertanian yang dialiri dengan irigasi air tanah dalam dengan pembiayaan dari dana alokasi khusus. Irigasi air tanah dalam adalah teknik irigasi yang menggunakan air yang berasal dari lapisan dalam tanah. Biasanya diambil dari akuifer, lapisan bawah tanah yang menyimpan air, melalui sumur atau bor. Air ini kemudian digunakan untuk mengairi lahan pertanian. Irigasi air tanah dalam menjadi solusi penting dalam daerah yang memiliki keterbatasan air permukaan, sungai, danau, atau hujan, tetapi memiliki potensi sumber daya air di bawah tanah. Keuntungan utama dari irigasi air tanah dalam adalah ketersediaannya yang lebih stabil, terutama pada musim kemarau, dibandingkan air permukaan. Nama saya Suparno dari kelompok tani Sedio Rukun, tepatnya di Padukuhan Gundang, Kelurahan Bet, Kabupaten Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Untuk tahun 2023 mendapatkan program DAK dari pusat untuk pengeburan tanah dalam. Alhamdulillah ternyata antusias dari anggota kami, kelompok tani kami memang cukup bagus karena semenjak ada sumur ini pemanfaatannya untuk tanaman pangan seperti untuk padi, poliwijo, untuk kedelai, untuk kacang dan sebagainya. Nah, untuk sekarang ini memang baru tahap untuk MH2 untuk penanaman padi, sehingga ada sedikit ditanamin semacam tanaman sayuran untuk menanti untuk MH2 ini. MH1 ini kebetulan kami mendapat program DK ini, kita sesuai dengan judulnya menjadi 3 titik yang kurang lebih untuk bisa mengoncori sekitar 10 hektar lahan, malah justru lebih dikit karena ada salah satu lahan yang bukan milik Sedio Rukun tapi ikut dioncori oleh kelompok tani kami. Anggotanya berapa? Anggotanya 80 orang. Ya beda sekali Pak, karena waktu belum ada bantahan sumur ini memang sini belum ada sumur, air belum bisa terangkat. Ternyata setelah ada bantahan ini, terus terang kelompok tani kami bisa memanfaatkan dan haus, otomatis penghasilannya akan lebih meningkat, terutama tanaman pangan Pak. Kalau dulu itu kan tergantung air hujan. Air hujan kalau udah nggak ada hujan kita akan jadi busuk, jadi nggak panen. Tapi setelah ada sumur ini, kalau musim penghujan kadang-kadang airnya telat, itu bisa dionceng dengan ini, berarti bisa maksimal penghasilannya untuk tanaman pangannya, terutama padi, karena terus terang ini untuk tanaman pangan. Buat ADRT, jadi setelah ini jadi sudah saya programkan setiap satu titik itu ada petugas satu yang untuk ngurusin, dan masing-masing itu setiap pemakaian itu ada uang masuk minimal untuk beli pulsa, untuk iuran itu, dan sisanya untuk kas. Nanti kalau ada kerusakan itu bisa untuk jaga nih, biar kalau ada terjadi kerusakan untuk membeli, untuk memperbaiki dan sebagainya. Ini kita anggarkan tiap RDKK saya itu di ADRT saya itu tiap satu kali pemakaian, siapa pemakaian itu tak kenakan 15.000. Sementara itu karena terus terang biar antusias petaninya untuk menggunakan itu cukup antusias itu loh. Kadang-kadang kalau terlalu mahal kan untuk menggunakan juga agak kurang. Itu kita buat 15.000, yang 5.000 itu untuk persediaan kalau kerusakan, yang 5.000 itu untuk pembiayaan pulsa, yang 5.000 itu untuk tenaga. Jadi biar semangat yang ngurusin gitu. Listriknya agak jauh Pak, jadi kadang-kadang
kalau situasi drop air listriknya turun itu bisa mengurangi pengangkatan itu. Nah, ini kan dari desa sana Pak ambilnya listriknya. Kalau ini ada jaringan masuk, kemungkinan itu lebih efektif lagi. Dan ini cuma sebagai pancingan. Nanti kalau ini listriknya udah masuk, kemungkinan mandiri sudah mungkin ini agak kurang cukup airnya, misalnya bisa dia swadaya sendiri kan gitu. Tapi prinsipnya ada listrik masuk. Ini, dengan adanya sumur ini, walaupun di musim kering tidak ada air sama sekali, tapi alhamdulillah dapat teratasi dengan menanam sayuran yang untuk menunjang penghasilan, terutama ini bisa terairi semuanya. Ini Jadi permintaan. meskipun musim kering Masih tetap seperti ini airnya. Jadi memang luar biasa. Kita buat dalam sehingga tidak mungkin kalau yang sumur-sumur biasa itu ada keringan, tapi ini cukup bagus airnya. Kuat sekali. Jadi walaupun musim kering tapi masih bisa airnya seperti ini bagusnya. Harapan kami agar itu tadi kekurangan ini bisa apa ya, misalnya listrik masuk dan sebagainya, dan kemudian jalan-jalan yang kurang sip itu juga akan membantu petani untuk mengakses ke lahan itu semakin baik. Karena terus terang sini jalannya seperti itu, listriknya belum nyampe ke lokasi, tapi dengan antusias warga kami kelompok tani Sidorukun, niat yang cukup bagus sehingga ini bisa terlaksana, walaupun ya sebenarnya ada kurang sedikit, tapi alhamdulillah ini sudah dapat berjalan. Terima kasih sekali kepada Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan program ini akan berlanjut. Misalnya ada sekarang terus terang yang aja kurangnya itu pipanisasi. Ini kan belum semuanya kena pipa, tinggal kebanyakan juga ada swadaya yang harus pengen menyambung ya swadaya sendiri. Harapan kami mudah-mudahan ada program pipanisasi dari. Oke. Terima kasih kepada Kementerian Keuangan yang telah memberikan program DHK ini untuk sumur bor dangkal dalam ini. Senang sekali karena pemanfaatan luar biasa. Kami dari kelompok tani Sidorukun sudah merasakan dengan hati manfaatnya, karena sebelum ada sumur ini memang belum ada air yang keluar dari lahan ini. Ternyata setelah diberikan program DHK dari Kementerian Keuangan ini, air bisa keluar dan bisa untuk mencukupi air yang digunakan untuk di kelompok kami ini, sehingga terus terang untuk meningkatkan hasilnya luar biasa. Terima kasih pada Kementerian Keuangan.